adalah waktu. Ya, ini adalah waktunya yang betul-betul menjadi kajian. Nah, ketika kita bicara mengenai konsep sejarah sebagai peristiwa, maka diakronik ini sama dengan apa yang disebut kronologi. Jadi menjelaskan sebuah peristiwa itu berdasarkan waktu yang sangat mendetail, ya. Urutan Waktunya waktu, Bu. sangat mendetail, betul. Dia itu dijelaskan dari kronologinya. Itu cara berpikir diakronik. Sangat berbeda dengan yang sinkronik. Kalau sinkronik ini, nah yang memanjang, meluas atau melebarnya itu apa? Memanjang atau melebar atau meluas ini adalah tempatnya. Ya, tempatnya. Nah, kalau kita bicara mengenai konsep dalam sejarah yang dihubungkan dengan sebuah peristiwa, berarti ini hampir sama dengan adanya sebuah periodisasi, ya. Nah, jadi kalau kita lihat soal nomor 1, ini yang menjadi kajiannya mana? Waktu atau tempat? Ini adalah waktu. Maka ini adalah yang disebut konsep berpikir diakronik. Ya, betul tadi yang dijawab oleh Safa. Ya, kalau misalkan konsep berpikir sinkronik, contohnya apa kalau sinkronik? Contoh dari sinkronik, misalkan kita bicara mengenai perkembangan pendidikan. Nah, perkembangan pendidikan di Indonesia. Masa apa? Misalkan pada masa kolonial. Ya, berarti pada masa penjajahan Belanda. Atau misalkan perkembangan perekonomian di Indonesia, perkembangan perekonomian di Indonesia. Dari kapan? Misalkan setelah Indonesia merdeka, gitu ya. Setelah Indonesia merdeka. Nah, ini yang dikaji kan waktunya sangat luas ya, waktunya luas banget, ruang lingkupnya juga luas gitu ya. Oke, baik. Nomor 1, ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi untuk memudahkan itu kalau diakronik itu waktunya dia betul-betul sangat mendetail gitu ya. Jadi sangat spesifik. Nah, intinya itu atau untuk memudahkan kalian memahami kalau diakronik itu lebih ke arah seperti kronologinya yang dijelaskan khusus. Kalau sinkronik itu mempelajari secara umumnya. Nah, anak-anak untuk beberapa tahun ya, udah 2 tahun ke belakang, 2 kali UTBK, ya tahun 2019 dan 2021, sinkronik, diakronik belum pernah muncul. Terus di SIMAK UI juga belum pernah muncul. Nah, hati-hati ya, takutnya tahun depan misalkan, karena sudah beberapa tahun ini nggak pernah ada soal tentang ini. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, baik nomor 2. Allgemeine Verslag. Nah, merupakan contoh sejarah, contoh sumber sejarah yang berupa apa? Oke, kalau kita bicara Allgemeine Tertulis bukan, Bu? Nah, Allgemeine Verslag ini bahasa apa, Safa? Belanda. Bahasa Belanda ya. Allgemeine Verslag ini contoh sumber tertulis, betul. Nama lainnya apa sih Allgemeine Verslag? Allgemeine Verslag ini nama lainnya adalah laporan ya. Jadi laporan. Nah, di mana penguasa harus melaporkan kepada
pemerintah kolonial. Nah, ini contoh dari apa, Algemen? Contoh dari sumber tertulis. Karena kalau wujudnya laporan, berarti pasti harus dibuatnya tertulis ya. Nah, apalagi ini kaitannya dengan pemerintahan ya. Oke, pemerintahan. Oke, baik. Ini hanya contoh saja ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Nomor 2. Lanjut ya. Nomor 3. Oke, penulisan sejarah Indonesia yang bercorak historiografi tradisional sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha berlangsung di Indonesia. Berikut ini yang bukan ciri-ciri historiografi tradisional. Mudah ini. Kira-kira yang mana? Pernah Ibu terangkan? Halo Bu. Halo, nomor 3. Yang mana? Kecuali siapa yang bisa? Kalau kita lihat historiografi tradisional ini historiografi yang berpusat pada apa? Istana atau kerajaan ya. Jadi kalau kita lihat berarti yang mana? Kecuali feodal aristokrasi, benar ya? Feodal aristokrasi betul. Ya, aristokrat itu bangsawan ya. Ingat, aristokrat itu bangsawan. Feodal ini kekuasaan yang sangat tergantung pada penguasa. Jadi penguasanya itu luar biasa. Nah, itulah pada kerajaan ya. Punya subjektivitas tinggi, betul. Kenapa? Karena yang menulisnya adalah yang disebut pujangga atau empu. Mereka bekerja untuk raja. Pasti mereka akan memiliki subjektivitas yang tinggi. Banyak mengandung anakronisme. Anakronisme itu kayak akronim, perumpamaan, betul. Penulisannya disusun secara ilmiah. Enggak, Bu. Iya, jadi kecualinya ini yang D. Karena kenapa tidak secara ilmiah? Tadi banyak subjektivitas ini. Jadi berkaitan dengan metode penulisan sejarah gitu ya. Pada tahap yang disebut interpretasi, disitulah yang tidak berjalan ya. Jadi kecuali D. Tujuan melegitimasi. Apa melegitimasi? Melegitimasi itu melegalkan, mengukuhkan ya, dan melanggengkan kekuasaan serta kedudukan raja. Ini betul. Kalian bisa lihat contoh dari historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini kalau pada masa dulu wujudnya bisa dalam wujud prasasti ya. Selain ini bisa dalam wujud naskah. Naskah ini nama lainnya adalah buku. Nah, kerajaan yang banyak melahirkan naskah atau buku salah satunya Majapahit. Misalkan ada Sutasoma, ada negara Kertagama ya, negara Kertagama, atau dari kerajaan Kediri misalkan Baratayuda. Nah, ini kalau dari kerajaan-kerajaan Hindu di kita. Ya, kalau dari Islam misalkan Babat Tanah Melayu ya, Babat Jawi. Nah, itu contoh dari historiografi tradisional. Maka kalian kalau melihat di situ penulisan buku, cirinya yaitu A, B, C, dan E. Ya. Oke, baik. Nomor 3 sudah. Sekarang nomor 4. Pelaku sejarah memiliki peran penting dalam penelitian sejarah. Kenapa kira-kira?
Nah, ini kaitan kenapa sejarah sangat identik dengan manusia gitu ya. Nah, pelaku sejarah berarti bisa dijadikan sebagai sumber. Ya, sumber untuk apa? Untuk mendapatkan sebuah informasi. Nah, jadi yang mana kira-kira pentingnya pelaku sejarah dalam penelitian sejarah? Yaitu yang A. Pelaku sejarah adalah orang yang terlibat langsung dalam peristiwa sejarah. Kenapa Bu bukan B? Kalau yang B menjadi satu-satunya sumber primer, enggak juga. Sumber primer selain dari pelaku, ya bisa dari buku. Jadi yang disebut sumber primer. Sumber primer ini sumber yang paling utama, sumber yang dibuat dari subjek, ya subjek yang mengalami peristiwa itu. Ini bisa pelaku, ya pelaku. Bisa juga sumber primer ini adalah saksi yang mengetahui betul, ya, dan bisa dipertanggungjawabkan. Bisa juga berupa buku. Kalau buku berarti seperti autobiografi, ya. Nah, ini jadi nomor 4 bagian B salah itu karena tertulis satu-satunya. Berikutnya pelaku sejarah ingin menonjolkan perannya. Enggak ya. Ini ingin menonjolkan perannya. Enggak. Dalam peristiwa sejarah pentingnya pelaku sejarah ya dia menjadi salah satu sumber tadi. Berikutnya, ingatan pelaku sejarah mengenai peristiwa yang dialami selalu benar. Enggak juga ya, ini selalu benar. Berikutnya pelaku sejarah merupakan satu-satunya informan dalam penelitian sejarah. Nah, ini ada kata satu-satunya informan, ya. Informan ini yang memberikan informasi. Ya, informasi bisa didapat dari mana? Enggak hanya dari pelaku sejarah, bisa juga dari saksi, dari buku dan sebagainya, ya. Oke, baik anak-anak, ini untuk nomor 4. Ada yang mau ditanyakan sampai nomor 4? Silahkan kalian lihat sampai nomor 4. Paham enggak? Siapa di antara kalian 1 sampai 4 yang betul semua? Oke. Ada yang mau ditanyakan enggak? Ini Ibu hapus ya. Kenapa kok jawaban saya begini, tapi jawaban Bu Sri begini? Ada yang mau ditanyakan enggak? Enggak ya? Oke, baik. Ibu lanjutkan. Nomor 5. Perlunya melakukan kritik sumber ketika hendak melakukan penulisan karya sejarah. Nah, kritik sumber. Kalau kita bicara kritik sumber, ini pada tahap apa? Siapa yang bisa? Tahap penelitian, ada heuristik, ada verifikasi, interpretasi, Bu, ada historio. Ini tahap keberapa? Verifikasi Bu kedua. Ya, ini merupakan perlunya kritik. Ya, tahap kedua, yaitu tahap yang disebut verifikasi. Ya. Nah, kalau kalian sudah paham ini, pasti kalian bisa mengetahui kenapa perlu melakukan kritik sumber. Berarti jawaban yang tepat yang E. Karena verifikasi atau menilai terhadap sumber sejarah. Nah, dengan cara apa? Memberikan suatu kritik terhadap sumber tadi, baik internal ataupun eksternal, untuk mengetahui sumber tersebut asli ataukah sumbernya palsu. Ya.
Berarti untuk menguji kredibilitas, ya. Kredibilitas itu keakuratan dan keautentikan. Autentik itu asli. Kredibel ini akurat, autentik ini asli, ya. Jadi jawabannya yang E. Sangat berbeda dengan interpretasi, ya. Kalau interpretasi ini untuk apa tujuannya? Interpretasi tujuannya adalah untuk menafsirkan sumber. Jadi setelah dikritik baru ditafsirkan. Dan setelah ditafsirkan barulah proses dirangkai, merangkai sumber. Sehingga dari sumber yang diperoleh ini bisa menjadi satu kesatuan sebuah peristiwa. Kalau sudah, baru terakhir proses penulisan atau disebut historiografi. Ya. Oke, baik. Nomor 5 yang E. Lanjut nomor 6. Di Pacitan, alat yang digunakan manusia purba bentuknya masih sederhana, menyerupai kapak tetapi tidak bertangkai. Alat ini dinamakan apa? Ayo, siapa yang bisa? Pacitan, ayo. Kapak genggam bukan, Bu? Iya, ini kapak genggam. Kalau kita bicara Pacitan berarti bicara zaman batu tua atau paleolitikum. Ya. Nah, hasil budaya dari paleolitikum. Ada 2 penemuan di 2 daerah yang berdekatan. Yang pertama Pacitan, disebut budaya Pacitan. Yang kedua Ngandong. Jadi Pacitan, Ngandong itu masuk pada budaya paleo. Pacitan ini dikenal hasilnya kapak yang tidak bertangkai yang disebut kapak genggam atau dikenal juga dengan kapak perimbas, ya. Yang Ngandong ini hasilnya berupa alat-alat yang terbuat dari tulang, ya, atau yang disebut dengan bone kultur. Nah, ini hasil budayanya. Tulang pada umumnya dari tanduk rusa. Tulang ini digunakan untuk apa? Nah, tulang-tulang ini nanti digunakan sebagai senjata tajam. Karena budaya paleolitikum ini digunakan untuk apa oleh mereka? Yaitu untuk berburu. Jadi pada masa paleolitikum ciri kehidupan mereka, ya, ciri mereka hidupnya nomaden, berpindah-pindah. Yang kedua mencari makan dengan cara food gathering, mengumpulkan apa yang ada di alam. Nah, dalam food gathering ini mengambil gitu ya, apa yang dia ambil, makanan yang bisa langsung dimakan, kalau tidak yaitu berupa ini melakukan perburuan, berburu hewan-hewan liar, ya. Oleh sebab itu pada food gathering ini mereka biasanya hidupnya berkelompok kecil, ya, antara 10 sampai 15 orang. Mereka dalam nomaden ini tinggal di gua. Pada umumnya mereka punya lokasi di dekat sungai, ya, karena sungai membawa berkah, banyak tanaman dan banyak binatang sering ke sini. Dan selain ini juga, nah, dalam nomaden dan food gathering ini mereka sudah mengenal api.
Nah, Ibu lupa nih 10 tahun lalu kalau nggak salah ya, yang muncul di dulu namanya SNMPTN ya. Kalau sekarang SNMPTN kan undangan ya. Kalau dulu SNMPTN itu ya nama UTBK itu pernah ditanya manusia mengenal api dimulai sejak zaman mana? Yaitu sejak zaman batu tua ini mereka sudah mengenal api. Ya, mereka mendapatkan api dari mana? Dengan menggesekkan batu-batu ya. Jadi batu-batu itu kalau digosok, digosok-gosok itu muncullah percikan api ya. Nah, itu yang dia gunakan untuk mungkin ya menghangatkan badan, untuk bakar hewan buruan dan sebagainya. Ya. Oke, baik, nomor 6 sudah. Lanjut, ada yang mau ditanya enggak, Nak? Sampai nomor 6. Halo. Halo, ada yang mau ditanyakan? Amel, Anissa, Geovan, Hafiz, Kalila? Belum ada, Bu. Belum. Belum. Oke, makasih. Lanjut ya, Nak. Nomor 7. Suara Ibu kedengeran? Oke, baik. Nomor 7. Ini Berikut flex ini, bukan, Bu? ya, berikut ini budaya yang dihasilkan masa perundagian. Nah, kita tahu perundagian kemarin zaman apa? Perundagian? Kalian harus. Zaman logam. Nah, perundagian nama lainnya adalah zaman logam, ya, betul. Kecualinya flex, ya. Apa flex? Flex ini nama lainnya batuan serpih atau batuan berbentuk pipih, ya. Batuan serpih, nah batuan berbentuk pipih itu tajam, nanti digunakan untuk mata tombak, mata panah, ya. Nah, flex atau batuan serpih ini hasil dari zaman Mesolitikum, zaman batu tengah, ya. Mesolitikum selain flex hasilnya ada yang disebut pebble. Pebble ini kapak pendek atau kapak Sumatera, ya, kapak pendek atau kapak Sumatera. Selain ini menghasilkan Kyoken Modinger. Kyoken Modinger itu tumpukan kerang yang telah menjadi fosil atau sampah dapur. Selain ini ada juga Abris Saus Rose, yaitu gua yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Dan pada masa ini manusia sudah mulai mengenal kepercayaan terhadap kekuatan di luar manusia, ya. Jadi sudah mengenal animisme, dinamisme, itu terbukti dengan adanya cap tangan di gua leang-leang. Nah, sekarang kita lihat satu-satu. Yang tertulis di sini ada Moko, Negara, Candrasa, Kapak Lonjong. Ini semua merupakan hasil dari zaman perunggu, ya. Ini adalah hasil dari zaman perunggu. Budaya perunggu itu disebut dengan budaya Dongson, ya. Jadi ini disebut juga nama lainnya adalah budaya Dongson. Kenapa? Karena budaya ini pusatnya di daerah Dongson, Vietnam. Budaya ini menyebar ke Indonesia dibawa oleh bangsa Detro Melayu atau Melayu Muda. Itulah yang sekarang menjadi suku Jawa, suku Sunda, suku Melayu, dan lain-lainnya. Sebagian besar suku di kita sekarang, ya. Nah, Moko ini bentuknya kalau kita lihat seperti vas bunga, ya. Moko itu seperti vas bunga. Kutilang, kurus, tinggi, langsing, dan ada pinggangnya. Nah, ini Moko, ya. Budaya perunggu ini sebagian besar masih berlangsung sekarang, ya, di daerah-daerah seperti, halo, ada dari Nusa Tenggara, ya. Kemarin dari Nusa Tenggara Timur ada, ya.
Nah, di sana itu banyak peninggalannya. Nah, ini namanya moko ya. Moko ini digunakan untuk apa? Untuk pelengkap upacara ya, pelengkap upacara. Nah, selain moko ada namanya nekara. Nah, kalau nekara ini lebih tambun ya, lebih gemuk dari moko. Ya, kalau kalian semua bentuknya kan seperti moko ya. Nah, kalau ibu seperti nekara gitu ya. Nah, gemuk gitu ya. Nah, seperti ini. Ini adalah nekara. Nekara terbesar di Indonesia ditemukan di daerah Pejeng, Bali ya. Fungsi dari nekara ini untuk apa? Ini sebagai alat upacara kematian. Nah, ketika ada yang meninggal, nanti melakukan upacara ritual, salah satu medianya nekara. Dan selain ini bisa dijadikan sebagai alat untuk mendatangkan hujan, ya. Oleh mereka diyakini dengan upacara medianya nekara ini hujan bisa datang. Selain ini bisa juga dijadikan mas kawin ya. Kalau kita sekarang nggak mau ya menikah mas kawinnya ini. Tapi kalau zaman dulu ini menentukan derajat seseorang. Nah ini yang disebut dengan nekara. Soal SIMAK UI itu pernah yang ditanyakan tentang hasil budaya zaman perunggu yang bentuknya seperti dandang terbalik. Nah, bentuk seperti ini berarti yang membuat soalnya itu orang Jawa ya. Nah, nekara ini bentuknya seperti dandang. Dandang ini bahasa Jawa ya, yaitu alat untuk menanak nasi. Kalau orang Sunda disebut asepan ya. Nah, itu adalah titik-titik. Nah, itu namanya nekara. Berikutnya candrasa. Candrasa itu pedang panjang seperti samurai ya. Berikutnya kapak corong, kapak yang bentuknya corong. Tahu corong kalian ya? Nah, kalau kalian pernah beli bensin manual gitu, nah itu dimasukkannya pakai corong ya, itu namanya kapak corong karena bentuknya seperti corong. Oke, baik, nomor 7 sudah. Anak-anak, ada yang mau ditanya enggak untuk soal nomor 7? Lanjut. Oke, baik. Nomor 8. Kepercayaan animisme masyarakat Indonesia masa praaksara ditandai dengan adanya apa? Oke, siapa yang bisa? Berarti kita lihat animisme. Animisme itu apa? Animisme adalah percaya terhadap kekuatan roh nenek moyang, ya. Percaya terhadap kekuatan roh nenek moyang. Oke, yang mana jawabannya, Safa? Saya pas itu seingat saya ya Bu, pas tryout, saya jawabnya yang tugu batu berupa obelix. Oke, ada yang jawab tugu batu berupa obelix. Tradisi penyembahan tugu batu berupa obelix. Ada yang punya jawaban lain nggak? Kalau kita bicara obelix, obelix Indonesia atau luar Indonesia? Oh iya, Indonesia yang ditanya ya Bu. Oke, betul. Obelix itu dari mana? Mesir Bu. Mesir, betul. Kalau Indonesia apa? Menhir. Oke. Berarti ini jawabannya kepercayaan terhadap dewa-dewa bukan Bu? Kepercayaan terhadap dewa. Kita mengenal dewa pengaruh dari mana? Hindu. Hindu, dari India. Nah, yang ditanya masa praaksara. Oh, masa praaksara. Gak tahu Bu kalau gitu Bu, saya Bu. Ayo, yang A. Tata cara penguburan mayat dengan menggunakan waruga. Waruga itu yang peti itu kan Bu, peti waruga mayat. Kubur batu. Ya, kubur batu. Betul, yang banyak ditemukan di Minahasa. Ini merupakan salah satu peninggalan masa megalitikum.
Nah, masa megalitikum kenapa ada orang meninggal di kita sebagian dimakamkan dalam bentuk waruga, dalam bentuk sarkofagus. Nah, nanti juga ada di dalam bentuk dolmen. Kalau dolmen malah atasnya sekaligus pemujaan. Nah, itu karena masyarakat kita meyakini tentang penghormatan terhadap ruh orang meninggal. Ya. Jadi jawabannya yang A. Oke, kenapa bukan B? Sebetulnya, nah kita ada memuja kekuatan roh nenek moyang. Selain dalam bentuk ada waruga, ada sarkofagus, ada dolmen, di kita ada tugu batu tapi berupa menhir. Ya, yang B ini pengecoh karena tertulis obelix, ya, Safa ya. Obelix itu Mesir. Oke, lihat lagi. Yang D, konsep dewa raja. Siapa yang bisa? Ayo, menganut konsep dewa raja. Ini pada masa kerajaan di Indonesia, baik Hindu, Buddha, ataupun Islam. Kita pengaruh dari India, ada namanya konsep dewa raja. Apa maksudnya konsep dewa raja? Raja di Indonesia disetarakan dengan dewa. Berarti raja di Indonesia dianggap titisan atau penjelmaan dari Tuhan. Oleh sebab itu, ketika muncul kerajaan di Indonesia, luar biasa penghormatan rakyat kita terhadap raja. Ya, jadi di Indonesia raja itu dianggap titisan dari Tuhan. Suara raja adalah suara Tuhan. Betul-betul rakyat sangat tunduk pada raja. Nah, konsep dewa raja tidak hanya di Hindu Buddha tapi juga di Islam. Dan kalian bisa lihat kenapa saudara kita di Jogja sangat kuat banget hubungannya dengan Sri Sultan Hamengkubuwono. Karena masyarakat kita di Jogja sana konsep dewa raja ini nggak hilang sampai sekarang. Bahkan Ibu ingat ya, ketika reformasi tahun 98, hampir daerah-daerah di Indonesia, kota-kota besar di Indonesia ini rada bergejolak. Jogja itu termasuk yang kondusif. Kenapa? Karena langsung rajanya turun ke jalan. Mereka langsung menghimbau rakyat untuk tidak anarki. Wah, semuanya tunduk ya sampai sekarang. Kondisi di Jogja itu begitu. Makanya kalian lihat kok kayaknya hidup di sana beda dengan kita yang ada di Bandung, di Jakarta, di Surabaya gitu ya. Oke, karena raja betul-betul jadi figur bagi mereka. Seolah-olah raja itu adalah titisan Tuhan ya. Oke, baik. Nomor 8 sudah ada yang mau ditanyakan enggak? Lanjut nomor 9. Situs Trinil. Nah, situs Trinil. Di manakah situs Trinil? Trinil ini adalah daerah yang ada di Ngawi ya. Masuk Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Nah, merupakan salah satu situs sejarah di kita yang memberi informasi mengenai kehidupan proses evolusi manusia, budaya dan lingkungan selama 2 juta tahun lalu. Salah satu temuan manusia purba oleh Eugene Dubois di situs ini berupa mana? Ayo, siapa yang bisa jawab? Eugene Dubois, 1890 menemukan apa? Pithecanthropus erectus. Betul. Jadi Eugene Dubois di Trinil dia menemukan manusia jenis Pithe kera, Anthropus manusia, Erectus tegak, yaitu yang dikenal dengan manusia kera
yang telah berjalan tegak. Nah, ini ya. Penemuan pada akhir abad 19 sangat menggemparkan. Kenapa? Karena Dubois mengklaim Pithecanthropus erectus inilah missing link, yaitu mata rantai yang terputus menurut teori Charles Darwin, ya. Jadi kalau kalian anak IPA, kalian belajar teori evolusi menurut Darwin, manusia berevolusi dari kera. Sebelum kera menjadi manusia, ada namanya manusia setengah kera. Inilah menurut Dubois yang disebut dengan Pithecanthropus erectus ini, di mana volume otaknya itu kurang lebih 750 cc. Dan ini di atas volume otak kera, di bawah volume otak manusia, ya. Selama puluhan tahun terus kita meyakini ini, sampailah abad 20 ada Harun Yahya, dia membantah teori evolusi Darwin, di mana kera dengan manusia secara kromosom DNA tidak ada kaitan, ya. Jadi hanya satu persamaan kera dan manusia, ada dua ketang persamaannya, yaitu sama-sama suka pisang dan sama-sama suka garuk kepala, gitu ya. Tapi kalau dari unsur DNA tidak ada. Maka akhirnya pada abad 20 ini teori evolusi Darwin ini akhirnya runtuh, ya. Oke, baik. Untuk yang Homo soloensis, Homo wajakensis, ya, itu penemuannya kalau soloensis di Solo, wajakensis di Wajak, ya. Kalau Meganthropus paleojavanicus ini ditemukan di daerah Sangiran, ya, Sangiran. Sangiran ini masuknya Solo. Dan penemuan-penemuan manusia purba ini semuanya ada di aliran Sungai Bengawan Solo. Nah, karena di Indonesia banyak ditemukan manusia purba ini, maka sejarawan Indonesia yaitu Bapak Muhammad Yamin, beliau mengatakan, dari mana sih nenek moyang bangsa Indonesia? Yaitu menurut Yamin, nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari kepulauan di kita ini, yaitu berasal dari kepulauan atau yang kita sebut dengan berasal dari Nusantara. Maksudnya apa? Yaitu berasal dari Indonesia sendiri, ya. Nah, ini kemarin yang muncul di UTBK 2021. Jadi yang ditanyakan bukan jenis manusia purbanya, tapi banyaknya manusia purba menimbulkan teori baru dari Muhammad Yamin, ya. Oke, baik. Nomor 9 selesai. Ada yang mau ditanyakan enggak? Sampai nomor 9. 1 sampai 9, siapa yang betul semua? Ayo. Bu, boleh SS yang nomor 9 tadi enggak? Boleh, sebentar ya nak. Bentar. Ibunya buka soal yang lama. Oke, ini sampai mana? Sini ya? Iya Bu, di sini aja. Oke, Udah, Bu. baik. Siap. Makasih Bu. Sama-sama. Ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. Oke, ini Ibu hapus. Belum, Bu. Yo, makasih. Semangat terus anak-anak ya. Sabtu pagi diawali dengan kita belajar bareng ya, nggak apa-apa. Demi masa depan, ingat demi masa depan. Ada pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, ingat suatu saat bulan Juni 2022
Nah, disitulah pengumuman UTBK ya. Atau kalian yang undangan, biasanya lebih dulu. Undangan bulan April sudah diumumkan ya. Oke, baik anak-anak, lanjut nomor 10. Ibu, Salah satu wujud Bu. akul ya. Saya izin keluar, Bu. Oke. Makasih, Bu. Iya, makasih Giovan ya. Iya, Bu. Oke, sukses Giovan. Salam Makasih, dari Bu. Ibu di Bandung. Oke, makasih. Nomor 10, salah satu wujud akulturasi budaya pra-Hindu-Buddha dengan budaya Hindu-Buddha di bidang pemerintahan. Nah, tinggal kalian cari. Akulturasi. Akulturasi itu apa? Percampuran unsur budaya. Nah, antara Hindu-Buddha dengan Indonesia. Yang mana ini? Jawabannya, akulturasi percampuran, kita lihat sistem pemerintahan, berarti dalam bidang politik ya, sistem pemerintahan. Nah, sebelum kerajaan muncul, bukan, Bu? oke, sebelum Safa, Ibu tanya, sebelum munculnya pengaruh India di Indonesia, masyarakat Indonesia sudah punya sistem pemerintahan belum? Belum, Bu. Masa? Kan bukannya yang setahu saya ya, Bu, kerajaan apa kita baru mengenal sistem pemerintahan kerajaan itu pada saat Hindu-Buddha. Iya, tapi sebelum muncul pengaruh Hindu-Buddha, kita sudah punya belum sistem pemerintahan, sistem kekuasaan, walaupun masih tradisional, sudah ada belum? Saya nggak tahu, Bu, kalau yang Hah? Sudah belum ya. tahu, Bu, Bentuknya kalau yang apa di sebelumnya. Indonesia? Kesukuan, betul nggak? Oh, Ya, jadi sistem kekuasaan atau pemerintahan di Indonesia dalam wujud suku. Yang berkuasa adalah kepala suku. Nah, ada interaksi dengan India. India, nah dia sudah mengenal adanya raja. Karena di India muncul sebuah kerajaan. Nah, Indonesia dengan kepala sukunya, India dengan kerajaannya, inilah yang akhirnya membaur ketika pengaruh India masuk ke Indonesia. Akhirnya apa? Kepala-kepala suku ini mereka melebur menjadi satu ke arah kekuasaan yang lebih luas lagi. Sehingga di Indonesia lahir sistem kerajaan di Nusantara. Ya. Jadi bukan lagi yang B. Kalau yang B kepala suku sebagai pemimpin kelompok. Nah, itu kan sebelum muncul pengaruh India. Di mana pengangkatan pun pada masa itu berdasarkan kekuatan yang disebut dengan primus inter pares, ya. Oke, jadi kalau kita lihat nomor 10 betul jawabannya yang A. Oke, yang lain nggak usah diterangin ya. B sampai E itu jelas optionnya. Lanjut nomor 11. Kemunculan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama di daerah Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan sejak abad ke-5, akibat dari apa? Nah, ini pernah Ibu terangin, yaitu akibat terbukanya jalur-jalur baru pelayaran di Nusantara. Jadi jawabannya yang B. Ya, akibat terbukanya jalur-jalur baru pelayaran di Nusantara. Nah, Bu, kenapa bukan C? Lihat yang C, meluasnya hubungan dagang antara Cina dan Romawi. Nah, terbukanya jalur baru di Indonesia sebagai daerah perdagangan ini memang dimulai dari jalur pelayaran Cina ke Romawi, di mana pelayaran Cina ke Romawi akhirnya melibatkan
daerah baru dalam perdagangan, yaitu Indonesia dan India. Nah, Indonesia dan India ini adalah jalur yang dilalui dari Cina menuju Romawi. Jadi sebelum ke Romawi akan melalui Indonesia, India, baru Romawi. Nah, inilah yang mengakibatkan di Indonesia akhirnya terbentuk jalur-jalur perdagangan, ya. Terutama jalur-jalur perdagangan ini terbentuk akibat munculnya hubungan Cina dan India. Ya, jadi Cina Romawi melahirkan sub perdagangan Cina India. Nah, sebelum dari India ke Cina atau dari Cina ke India, akhirnya mereka ada yang eksplor wilayah Nusantara ini. Maka akhirnya terbukalah jalur perdagangan. Kita bisa lihat kenapa Kalimantan Timur bisa berdiri kerajaan. Karena daerah Kutai ini dijadikan sebagai daerah transit sebelum para pedagang India, ya, dia sampai ke Cina. Jawa Barat kita bisa lihat, yaitu adanya Selat Sunda, ya, Selat Sunda mengakibatkan Jawa Barat menjadi ramai tereksplor. Sumatera Selatan, Palembang, ya, ini juga dekat dengan Selat Sundanya, ya. Oke, baik. Jadi nomor 11 yang B. Lanjut 12. Kerajaan Sriwijaya sering dikaitkan dengan pusat pendidikan Buddha di Asia Tenggara. Hal ini didasarkan oleh catatan yang dibuat oleh siapa? Nomor 12, Ibu pernah menjelaskan kalau Sriwijaya itu Ising. Ya, Ising. Dia dalam kesaksiannya pernah tinggal di Sriwijaya selama 6 bulan. Ya, oke, baik. Kita lihat satu-satu. Ada Tom Pairs. Ya, Tom Pairs. Nah, Tom Pairs ini dia berasal dari Portugal. Dialah yang membuat catatan mengenai kondisi Selat Malaka ketika banyak bangsa Portugal masuk ke Indonesia, ya. Nah, Tom Pairs ini catatannya dalam buku berjudul Suma Oriental. Nah, ini Suma Oriental. Nah, ini buku yang ditulis Tom Pairs. Dia menjelaskan bagaimana tentang Selat Malaka. Oke, Mahuan. Nah, kalau Mahuan ini dia penulis yang ikut pada pelayaran dari siapa? Yang berasal dari Cina tentang Islam, Cheng Ho. Masih ingat ya? Iya. Jadi kalau Mahuan ini dia yang menjelaskan mengenai perkembangan Islam, ya, yang ada di pantai utara Jawa. Nah, di pantai utara Jawa. Oke, Jana Badra. Jana Badra ini pendeta yang berasal dari kerajaan Kalingga. Ini. Berikutnya Fahien. Fahien ini seorang musafir dari Cina yang memuat kesaksian tentang kerajaan Tolomo yang kita sebut dengan Tarumanegara, ya. Oke, beberapa ahli yang ada kaitannya dengan sejarah awal di Indonesia.
Baik, nomor 12 ada yang mau ditanyakan? Lanjut ya. 13. Siapa yang bisa? Apa jawabnya? Jatuhnya Konstantinopel ke Turki memberikan dampak pada kerajaan di Nusantara. Jawabannya apa ini? Ini udah Ibu terangin waktu kemarin ya. Jawabannya yang C. C, Bu. C. Ya, betul. Yaitu munculnya pedagang Eropa ke Nusantara. Kenapa demikian? Ini dikarenakan Konstantinopel dikuasai oleh Turki Turki mengakibatkan harga rempah-rempah di Eropa mahal, ya. Harga rempah-rempah di Eropa mahal. Kenapa mahal? Karena selain yang beragama Islam tidak boleh berdagang di Konstantinopel. Inilah yang mengakibatkan ya pedagang-pedagang Eropa akhirnya dia meninggalkan negerinya untuk mencari rempah-rempah ini. Sehingga kalau kita lihat motivasi orang Eropa pertama ke timur bukan motif politik, tapi motif ekonomi, yaitu untuk mencari barang dagangan berupa rempah-rempah ini. Setelah dia temukan daerah-daerah pusat rempah-rempah, seperti di India, di Indonesia, barulah dari motif ekonomi berubah ke motif politik, yaitu ingin menguasai, sehingga muncullah penjajahan. Jadi kolonialisme, imperialisme itu perluasan motifnya. Yang utama adalah motif ekonomi ini. Oke, baik. 13, ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai nomor 13. Halo anak-anak, paham enggak? Silakan kalian lihat soal TO yang kemarin kalian kerjakan gitu ya. Kenapa Bu, saya kok jawabnya ini tapi salah gitu ya. Yuk kita diskusikan bareng. Ada yang mau ditanyakan nggak? Saya baru 2 nomor, Bu, yang kemungkinan salah yang tadi di Yang awal-awal kemungkinan salah. apa? Yang animisme itu sama tadi satu lagi lupa yang pengaruh Hindu itu. Yang tadi ya, yang kamu jawab Akulturasi. Obelix ya. Iya. Sama yang akulturasi Hindu. Sama kayaknya saya salah. akulturasi. Oke, baik. Berarti sebenarnya Safa kurang teliti aja ya, bukan Iya. konsep itu yang salah ya. Oke, baik. Yang lain bagaimana? Lanjut. Lanjut, Bu. Oke, makasih. Sekarang Ibu lanjutkan nomor 14. Coba siapa yang bisa nomor 14? Kerajaan Demak pernah melakukan serangan ke Sunda Kelapa. Oke, Sunda Kelapa. Yang bukan, Bu. Untuk melawan praktik monopoli dagang yang dilakukan Portugis di Jawa, Bu. Oke, kalau kita lihat, coba Kerajaan Demak pernah melakukan serangan ke Sunda Kelapa. Nah, kenapa Demak menyerang, gitu ya? Menyerang Sunda Kelapa. Oh, Nah, bukan, Bu. Sunda Bukan Kelapa. bukan yang Bu, saya lupa. Seingat saya jawabannya yang kekhawatiran ekspansi bangsa Portugis ke Pulau Jawa, Bu. Ya, jadi Sunda Kelapa ini dimiliki siapa sebetulnya? Dimiliki Kerajaan Pajajaran, ya kan? Ya, Bu. Ternyata Kerajaan Pajajaran diam-diam Melakukan hubungan dengan Portugis, Bu. betul melakukan hubungan dengan Portugis. Ini kan sebetulnya diserangnya itu karena Pajajaran menjalin hubungan dengan Portugis. Nah, kenapa Demak tidak mau melihat hubungan Portugis dengan Pajajaran? Karena Demak khawatir, betul yang A, ya. Demak khawatir Portugis nanti
setelah bekerja sama dengan Pajajaran melakukan ekspansi. Ekspansi itu penyerangan, Perluasan, Bu. perluasan terhadap kekuasaannya di Pulau Jawa. Ya. Nah, ini yang ditentang oleh Demak. Kenapa Demak menentang? Nah, ditentang oleh Demak. Ini ditentang oleh Demak karena Demak sudah melihat sebelumnya Portugis ini sudah berhasil mendapatkan Selat Malaka. Ya, dengan dikuasainya Selat Malaka menimbulkan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini nggak berkembang secara ekonomi. Ya, karena monopoli dilakukan oleh Portugis. Kalau sampai Portugis dia bisa memperluas wilayah sampai Pulau Jawa, nggak menutup kemungkinan nantinya Portugis akan melakukan monopoli lebih luas lagi di Pulau Jawa. Ya, jadi 14 itu yang A. Muncul kekhawatiran karena kalau kita lihat antara hubungan Pajajaran dengan Portugis ini kan baru berupa sebuah kerjasama, belum ada deal-deal, ya. Dan Demak sangat khawatir terhadap Sunda Kelapa, ya, Sunda Kelapa. Sekarang kalau kalian main ke Jakarta ada pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, itu pelabuhan ramai masa sekarang dan dulu yang terletak di Selat Sunda. Disitulah dulu perdagangan utama setelah Malaka diduduki oleh Portugis, ya. Jadi pedagang-pedagang Islam nggak bisa lagi berdagang di Malaka. Kemana larinya? Yaitu ke Sunda Kelapa ini. Oke, ini nomor 14. Lanjut, 15. Berikut ini yang tidak termasuk saluran Islamisasi dalam bidang budaya. Oke, budaya juga digunakan dalam proses Islamisasi. Ya, tidak hanya kesenian wayang ya, tapi juga dalam wujud seni apa saja yang digunakan? Ayo. Yang digunakan bisa seni apa saja? Kecuali seni musik bisa? Seni musik bisa? Bisa. Bisa. Seni tari? Seni bangunan, Bu. Bisa. Bangunan? Bisa. Kan candi kita bisa lihat Masjid Kudus? Oh, berarti lukis ya, Bu, ya? Nggak bisa ya? Sastra bisa. Jadi kecuali apa? Lukis. Tapi Ya. kan bukannya dalam Islam itu, seingat saya ada pengaruhnya juga berupa kaligrafi ya, Bu. Itu tidak masuk dalam lukis ya? Iya, itu menulis indah kaligrafi itu. Oh. Nah, kenapa lukis enggak? Karena kalau di Islam itu kan tidak boleh menggambar manusia. Oh. Ajaran Islam. Jadi seni lukis itu enggak digunakan. Kalau kaligrafi, ini sebetulnya dia menulis indah. Ya, sebetulnya menulis indah. Nah, cikal bakal awalnya itu dalam menulis huruf Arab dibuat seindah mungkin, akhirnya membentuk seperti lukisan, ya. Jadi kecuali yang tidak digunakan medianya adalah seni lukis. Nah, ini contoh soal SIMAK UI, ini ya, SIMAK UI. Oke, lanjut 16. Perpaduan antara kebudayaan lokal dan budaya Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena apa? Oke, kita bisa lihat. Kenapa sampai terjadi perpaduan atau disebut akulturasi? Karena apa? Yang A jelas salah, betul nggak? Kalau superioritas berarti nggak akan terjadi akulturasi. Pasti India mendominasi di kita. Yang B salah betul? Yang B benar bukan, Bu? Iya, jadi memiliki yang B. lokal genius. Karena pasti Bu pernah menjelaskan juga, Bu. Betul. Jadi akulturasi ini terjadi karena Indonesia sudah telah memiliki budaya asli. Ya, budaya asli Indonesia. Itulah yang disebut dengan lokal genius, ya.
Indonesia sudah memiliki budaya asli yang disebut lokal jenius atau kearifan lokal. Nah, sok contohnya apa lokal jenius? Lokal jenius, budaya asli kita sebelum pengaruh India masuk. Yang pertama, kita telah punya kepercayaan, animisme, dinamisme. Yang kedua, punya sistem kemasyarakatan, yaitu sistem kekuasaan tadi diwujudkan dengan munculnya suku. Telah ada astronomi, mengenal perbintangan. Kita pinter bercocok tanam. Selain bercocok tanam, bangsa Indonesia pandai berlayar. Bahkan dalam berlayar pakai perahu khas Indonesia. Perahu bercadik, inilah yang dihasilkan suku dari Sulawesi Selatan, orang-orang Bugis ya. Dengan kapal bercadiknya, berlayarnya mampu berlayar kemana-mana. Selain ini, bangsa kita pandai mengolah logam. Selain ini, telah mengenal sistem barter. Kita pandai membatik. Batik ini warisan Indonesia. Bahkan selain ini, bangsa Indonesia juga mengenal wayang. Ya, wayang itu kesenian asli Indonesia. Inilah beberapa lokal jenius yang dimiliki masyarakat Indonesia sebelum masuknya pengaruh India. Nah, setelah itu baru masuk India dengan budaya-budayanya. Nah, hidup selaras serasi berdampingan dalam jangka waktu panjang, akhirnya terjadi apa yang disebut akulturasi. Sehingga ketika muncul pengaruh India di kita, pengaruh India tidak menjadi superior, tidak menguasai sepenuhnya, ya. Dan juga tidak terjadi penekanan, tidak terjadi penetrasi, dan budaya Hindu-Buddha tidak juga lebih unggul dari budaya Indonesia, ya. Jadi nomor 16 anak-anak ini adalah bentuk seperti analisa sebetulnya ya, tinggal kalian baca baik-baik. Kalau kalian sudah paham makna dari akulturasi, insya Allah maka bisa jawab 16 ini. Oke, lanjut 17. Berikut ini faktor yang mengakibatkan kemunduran Kerajaan Sriwijaya. Kita semua mengetahui Kerajaan Sriwijaya yang disebut Sihlifosih dalam sumber yang ada di Cina ini merupakan kerajaan maritim. Ya, jadi kalau disebut kerajaan maritim, ini jawabannya yang Portugis menguasai Selat Malaka bukan, Bu? Bukan. Oh, bukan ya. Portugis kan abad 16. Sriwijaya runtuh itu abad ke-10. Berarti ya. bukan ya. Oke, jadi maritim yang dikembangkan adalah perdagangan. Ya, nah apa yang jadi kalian harus kuasai ini dulu. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan maritim. Dia yang dikembangkan perdagangan. Sriwijaya tumbuh sebagai kerajaan maritim karena apa? Dia mampu menguasai Selat Malaka, urat nadi perdagangan. Oleh sebab itu, apa yang mengakibatkan kerajaan Sriwijaya runtuh? Salah satunya karena nggak mampu untuk mempertahankan Selat Malaka. Ya, jadi beda dengan Majapahit. Kalau Majapahit, kenapa dia runtuh? Karena di pusat pemerintahan terjadi perang saudara yang disebut dengan Paregreg. Itulah yang memperlemah Majapahit. Ditambah nanti perkembangan Islam dan akhirnya Majapahit digantikan Islam. Kalau Sriwijaya karena Malaka, ya Malaka ini dia
diserang oleh berbagai kerajaan, terutama kerajaan mana gitu ya, yaitu kerajaan-kerajaan yang ada di Jawa. Jadi jawabannya yang C, ya. Nah, Selat Malaka akhirnya diduduki oleh kerajaan di Jawa. Contoh kerajaan yang pernah melakukan penyerangan dan menjadi faktor kemunduran dari Sriwijaya. Yang pertama, kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan di bawah pemerintahan Dharma Wangsa 996 Masehi menyerang Malaka. Ya, setelah Medang Kamulan yaitu kerajaan Singasari pada masa Kertanegara dengan melakukan ekspedisi Pamalayu, dan terakhir kerajaan Majapahit. Nah, ini ya yang menguasai Malaka. Selain kerajaan-kerajaan di Jawa, yang mengakibatkan kemunduran Sriwijaya adalah dari India. Di India ada kerajaan yang disebut Kola Mandala. Kola Mandala. Nah, ini pernah menyerang Sriwijaya dan akhirnya Sriwijaya tidak mampu mempertahankan Malaka. Malaka nanti sepenuhnya dikuasai Majapahit. Nah, itu ya. Jadi jawabannya nomor 17 yang C. Oke, lanjut. Nomor 18. Udah Ibu terangin apa jawabannya nomor 18? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Nomor 18. Hasil dari kerajaan Taruma, masa Purnawarman, sumbernya berupa prasasti yang menjelaskan mengenai penggalian terusan sepanjang 6.122 tombak. Ada di prasasti apa ini? Ayo, prasasti Tugu. Tugu, Bu. Betul, prasasti Tugu. Halo, Bu. Ya, halo. Tadi saya ternyata salah skor, Bu. Skor saya yang 773 itu ternyata geografi. Sejarah saya 551, Bu. Oh, geografi kamu tinggi, 771. Sejarahnya 773, Bu. 500. Oke. Ternyata tadi saya ada beberapa yang nomor yang salah saya lihat di analisis pembahasannya SSC. Tadi kebalik berarti, Bu. Siap. Safa, kamu kayaknya salahnya karena kamu bacanya buru-buru ya. Iya, Bu, soalnya ngejar habis itu langsung geografi. Oh, nah ini evaluasi ya, Safa ya. Ya, Bu. Evaluasi di TO berikutnya ya. Oke, baik. 18 prasasti Tugu ya. Ada yang mau ditanya enggak? Prasasti Jambu, prasasti Jambu. Prasasti Jambu, prasasti apa? Dari Sriwijaya juga, ini belum bisa dibaca sampai sekarang. Ya, kalau prasasti Kebon Kopi masih ingat isinya? Ada raja bernama Purnawarman, di mana Purnawarman itu dia diibaratkan sebagai Dewa Wisnu yang bajunya tidak tembus jirah, ya. Dan uniknya prasasti Kebon Kopi ini ada cap kaki, bukan kaki 3 ya, cap kaki gajah ya. Itulah yang disebut Airawata, tunggangan Purnawarman. Kalau Ciaruten ada kaki yang disebut kaki raja. Inilah raja yang disebut Purnawarman. Raja hebat dari negeri yang disebut Taruma. Jadi nama Taruma itu dari prasasti Ciaruten. Berikutnya prasasti Cidanghyang. Prasasti Cidanghyang ini isinya tentang pujian yang ditujukan terhadap Raja Purnawarman, raja yang sangat hebat ya.
Nah, ini beberapa isi dari prasasti. Pada umumnya prasasti Taruma ini isinya membahas satu raja saja, yaitu Raja Purnawarman. Dan kita tidak tahu ya raja yang lain seperti apa gitu ya. Siapa penggantinya kita nggak tahu karena tidak disebutkan. Oke, baik, sebentar ya. Oke, baik. Terakhir, sebentar ya nak, Ibu ganti dulu ini. Dua soal terakhir. Nah, kelihatan nggak soal nomor 19? Sudah terlihat. Apa jawabannya? Bukti tertua mengenai masuknya kebudayaan dan agama Buddha di Indonesia. Ternyata Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia berbarengan. Dari sekian bukti yang masuk ke Indonesia, Buddha itu malahan yang paling tua. Bukti tentang Buddha tertua di kita yaitu adanya patung Buddha bergaya Amarati di Sempaga. Sempaga ini daerah di Sulawesi Selatan. Dan patung Buddha ini berangkat tahun kurang lebih 1 Masehi. Ya, jadi ini membuktikan bahwa kerajaan pengaruh Hindu Buddha di Indonesia itu masuk bersamaan. Walaupun secara kerajaan yang berkembang pertama adalah Hindu. Ternyata mereka masuknya sama-sama. Oke, terakhir nomor 20. Kerukunan antar umat beragama di Majapahit dapat terlihat dalam hal berikut, yaitu yang mana? Toleransi antar umat beragama di Majapahit yang D. Slogan Bhinneka Tunggal Ika dalam kitab Sutasoma ya yang ditulis oleh Empu Tantular dengan kalimat lengkapnya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Itulah yang menunjukkan Majapahit mengenal toleransi beragama sehingga di kerajaan Majapahit ini hidup rukun 3 agama, Hindu, Buddha, dan Islam. Ya, bukti bahwa Islam sudah ada di Majapahit, yaitu buktinya ada namanya makam di daerah Troloyo. Troloyo ini di daerah Trowulan, ya. Salah satu yang dimakamkan di sini adalah Putri Cempaka. Putri Cempaka ini makam yang sudah Islam ya, bentuknya Islam. Oke, baik anak-anak sampai nomor 20 alhamdulillah sudah kita bahas. Ada yang mau ditanyakan enggak? Halo Ibu Lilis, Bu Lilis sudah masuk, luar biasa, masih 15 menit lagi sudah masuk Bu Lilis ya. Gimana anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Paham? Halo? Oke, baik. Paham Bu, paham Bu. Paham, terima kasih. Alhamdulillah pertemuan kita pada pagi yang indah ini sudah selesai. Ibu doakan moga-moga yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf seandainya ada kekurangannya dan kesalahannya. Tetap semangat semuanya, jaga prokes ya. Terima kasih. Ibu izin live dari ruangan ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Halo Bu Lilis, halo Pak Angkus, izin live ya.